M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, apa kabar dengan anak-anak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, di sini kita belajar di kelas 10 TKJ pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kan. Sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah anak-anak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membacakan doa. Di kelas ini ketuanya udah dibentuk. Udah, Bu. Ya, Bu. Ya, ketua pimpin doa. Yahya Maulana, Bu. Yahya pimpin doa, Yahya. Baik, Bu. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita, semoga pembelajaran kita berkah. Angka baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelumnya di kelas ini sudah tahu nama Ibu? Belum, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu terlebih dahulu memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Nadiatul Jannah. Ibu berasal dari dari Penyambungan, mengajar di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar pada kelas 1 semester 1. Sudah tahu siapa nama Ibu? Sudah, Bu. Nadia. Oke, sebelum kita melalui pembelajaran, terlebih dahulu Ibu absen. Yang pertama, Megawati, Mega, Bu, hadir. Ismi Ardia, Hadir, Bu. Elsa Putri Muslim, Yahya Maulana, Hadir, Bu. hadir semua kan? Hadir. Bu. Hadir, Bu. Oke, anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Siap, Siap, Bu. Bu. Sebelumnya, di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar ini, yang pertama materi kita yang pertama yaitu prinsip K3LH. Sebelumnya udah tahu apa pengertian dari K3LH ini? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Jadi, di sini penjelasan dari prinsip K3LH ini. K3LH itu merupakan program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerjaan atau karyawan. Maksudnya di sini pengertian K3LH itu untuk memahami dan menerapkan K3LH di setiap perusahaan. Paham anak-anak Ibu? Kurang paham, Bu. Itu kan K3LH itu maksudnya untuk memahami dan menerapkan K3LH itu di setiap perusahaan supaya kita itu misalkan bekerja dengan nyaman. Tujuannya untuk menciptakan suasana kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Dan hal ini menjadikan pekerja dan perusahaan memiliki daya saing yang lebih kuat. K3LH ini adalah singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup.
Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Paham. Bu. Selanjutnya di sini ada alasan utama mengapa suatu perusahaan melaksanakan K3LH itu. Yang pertama, karena diwajibkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Dan yang ketiga, hak asasi manusia. Dan yang keempat, mengurangi beban ekonomi para pekerja. Dan selanjutnya ada keuntungan penerapan K3LH. Keuntungan dan penerapan K3LH ini terciptanya hasil kerja yang optimal karena suasana kerja yang nyaman akan menghasilkan produksi yang lebih banyak dan lebih bermutu. Jadi program K3LH ini bisa mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil produksi. Dan perusahaan yang menerapkan K3LH ini biasanya mengaplikasikan K3LH di lingkungan perusahaan. Paham anak-anak Ibu? Bu. Selanjutnya di sini ada manfaat dari K3LH. Dengan program K3LH ini, pekerjaan perusahaan bisa menikmati manfaatnya. Perusahaan akan menjadi lebih bermutu dan sistematis untuk berkembang lebih cepat, dan pekerja menjadi lebih aman, lebih sehat dan nyaman. Jika kenyamanan dalam pekerja bisa terwujud, akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara para pekerja dan perusahaan tempat mereka bekerja sehingga menghasilkan produk yang maksimal sesuai misi perusahaan. Selanjutnya di sini ada pentingnya K3LH. Pentingnya K3LH itu adalah hal yang penting dalam pembangunan usaha atau industri yang merupakan yang menimbulkan masalah terhadap manusia di setiap negara. Paham anak-anak Ibu? Contohnya yaitu contohnya kecelakaan kerja dan berpenyakit akibat kerja dan dampak lingkungan dari adanya industri. K3LH ini merupakan hal penting bagi pekerja karena pekerja yang menjadi penggerak industri dan posisi pekerja. Nah, oleh sebab itu, agar industri bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat dan baik, maka sistem kerja di setiap industri harus diatur dan dirancang dengan memperhatikan K3LH dan para pekerja. Karena setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Sampai sini paham? Terus ada Undang-Undang K3LH, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selanjutnya, materi tentang menentukan prosedur K3LH. Yaitu prosedurnya misalkan dalam perakitan PC. Dalam melakukan perakitan komputer, kita harus memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup di sekitar kita. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan ada beberapa. Yang pertama yaitu kelengkapan kerja, yang kedua alat-alat yang membantu dalam pengerjaannya, dan yang ketiga kondisi ruangan harus nyaman. Dalam perakitan komputer, kita harus memperhatikan K3LH untuk memperlancar proses kerja, agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, mengikuti prosedur K3LH seperti dalam perakitan komputer. Prosedur yang pertama yaitu melengkapi diri dengan warepak atau gelang statis. Yang kedua, ruangan yang nyaman. Yang ketiga, tool yang membuat perakitan komputer. Yang keempat, menjauhkan dari keringat agar tidak terjadi pada alatnya.
Dan yang kelima, melakukan perawatan komputer melalui hardware maupun software. Mungkin sekian materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, biar Ibu yang bertanya ya. Coba Ismi Ardia ulang lagi apa pengertian dari K3LH tadi? Baik, Bu. Pengertian K3LH itu adalah sebuah program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerjaan atau karyawan. Ya, betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih kepada anak Ibu Ismi Ardia yang sudah menjawab pertanyaan Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini. Dan minggu depan kita akan membahas tentang perakitan komputer. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tadi Ibu mulai dengan salam, sekarang Ibu akhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.